Sekarang, kelompok kami akan mempresentasikan analisis mengenai root issue dan action plan Shen. Dalam presentasi ini, kami akan membahas yang pertama, Shen itu seperti apa, yang kedua, analisis masalah melalui pendekatan issue tree analysis, dan action plan sebagai solusi strategis untuk membantu Shen mempertahankan daya saing dan keberlanjutan di masa depan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan Shein itu seperti apa. Jadi Shein adalah perusahaan e-commerce lintas batas yang berasal dari Tiongkok dan berfokus pada industri fast fashion. Shein didirikan oleh Chris Yang Tenshu pada tahun 2008 dan berkembang pesat menjadi salah satu pemain utama di industri fashion global. Shein menawarkan berbagai produk seperti pakaian, aksesoris, sepatu, hingga barang rumah tangga dengan harga yang sangat terjangkau. Keunggulan utama Shein terletak pada model bisnis digital dan strategi pemasaran yang inovatif, terutama melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Hal ini membuat Shein sangat menarik perhatian, khususnya di kalangan Gen Z. Selain itu, Shein juga terkenal karena merilis desain-desain baru setiap hari untuk memenuhi tren fashion yang cepat berubah. Namun, di balik kesuksesan Shein sebagai pemain utama di industri fast fashion, perusahaan ini juga menghadapi berbagai permasalahan yang cukup signifikan. Permasalahan ini kami identifikasi dalam beberapa root issue utama yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis Shein ke depannya. Untuk itu, rekan saya akan menjelaskan lebih detail mengenai masalah-masalah tersebut melalui analisis issue tree dan memaparkan solusi dalam bentuk action plan untuk mengatasi isu-isu tersebut. Lalu di sini ada problem analysis dari Shein. Issue tree-nya yakni main concern bagaimana Shein dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya di tengah tantangan keberlanjutan, persaingan, dan melanjutkan pertumbuhan di masa depan. Yang level 1 itu merupakan concern konsumen terhadap proses produksi Shein. Lalu di level kedua yaitu proses produksi Shein dalam jumlah massal menghasilkan banyak limbah tekstil. Yang akan menjadi root issue yaitu kurangnya keterlibatan Shein terhadap sustainability. Dan untuk isu tree yang selanjutnya, dari main concern bagaimana Shein dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya di tengah tantangan keberlanjutan, persaingan, dan melanjutkan pertumbuhannya di masa depan, yang di level 1 ada kekecewaan konsumen terhadap produk Shein. Dan untuk level 2-nya, produk seringkali salah ukuran atau tidak sesuai dengan standar kualitas. Dan untuk yang ketiga, root issue-nya adalah tidak adanya toko fisik Shein yang membuat konsumen tidak dapat melihat ukuran secara langsung. Pada level pertama, yaitu kritik atas transparansi perusahaan Shein. Lalu level kedua, yaitu banyak konsumen Shein yang masih ragu dalam proses produksi Shein. Dan root issue-nya adalah Shein tidak terbuka karena tidak memberikan informasi yang rinci mengenai praktik bisnisnya. Hal ini didukung pada paragraf kedua terakhir pada halaman 12 dalam artikel Shein Business Case. Di situ disebutkan bahwa sementara itu publik mengkritik Shein karena tidak ramah lingkungan dan kurangnya transparansi dalam pengungkapan perusahaan. Nah, Shein menghadapi tekanan dari publik, terutama pada generasi Z yang sangat peduli terhadap isu lingkungan. Kritik ini berfokus pada dampak lingkungan dan produksi massal pakaian Shein dan kurangnya informasi mengenai proses produksi yang sebenarnya. Lalu, pertumbuhan Shein yang sangat pesat menjadi salah satu faktor utama penyebab munculnya kritik tersebut. Pertumbuhan yang cepat seringkali diiringi dengan kurangnya perhatian terhadap aspek-aspek seperti keberlanjutan dan juga transparansi. Dan Shein akhirnya dihadapkan pada dilema strategis. Di satu sisi, perusahaan perlu meningkatkan citra mereknya untuk mempertahankan dan juga menarik konsumen, terutama pada generasi Z. Namun, di sisi lain, upaya untuk meningkatkan citra merek ini membutuhkan investasi yang signifikan dalam hal sumber daya waktu.
Nah, transparansi ini sangat penting bagi sebuah perusahaan karena yang pertama yaitu membangun kepercayaan konsumen yang nantinya semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dan etika bisnis. Dengan menjadi transparan, nantinya Shein dapat membangun kepercayaan konsumennya. Lalu, yang kedua yaitu mencegah reputasi buruk. Dari kurangnya transparansi dapat menyebabkan munculnya rumor dan tuduhan negatif terhadap perusahaan. Hal ini nantinya merusak reputasi Shein dan membuat konsumen nantinya enggan untuk membeli produk mereka. Lalu, yang ketiga yaitu meningkatkan engagement. Dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka, nantinya Shein dapat meningkatkan engagement dengan konsumen dan nantinya konsumen juga akan merasa lebih terlibat dan juga terhubung dengan merek Shein tersebut. Selanjutnya, yaitu action plan dengan root issue, kurangnya keterlibatan Shein terhadap sustainability, dengan objektif yaitu pengoptimalan pengelolaan limbah tekstil dan mendorong ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Dan actionnya yaitu yang pertama mengimplementasi teknologi dan proses produksi yang hemat air, energi, dan bahan baku. Yang kedua, membangun sistem daur ulang dan pengelolaan limbah tekstil. Dan yang ketiga itu kampanye edukasi dan insentif bagi konsumen untuk mengurangi budaya konsumtif. Lalu selanjutnya ada responsible party-nya, ada 3, yaitu yang pertama tim operasional dan R&D Shein, lalu yang kedua ada tim manajemen rantai pasok Shein, dan yang ketiga ada tim CSR dari Shein. Lalu yang selanjutnya, terdapat root issue yaitu tidak ada toko fisik Shein yang membuat konsumen tidak dapat melihat ukuran secara langsung. Lalu, untuk objektifnya, pengembangan pengalaman belanja digital yang komprehensif. Untuk action yang pertama, merancang platform e-commerce yang sangat interaktif dan user-friendly. Dan yang kedua, menyediakan fitur detail ukuran dan panduan fitting yang akurat untuk mengurangi resiko kesalahan pembelian. Lalu untuk responsible party-nya, yaitu tim logistik. Bagian ketiga, bagian root issue, Shein tidak terbuka karena tidak memberikan informasi rinci mengenai praktik bisnis. Bagian objektif, pembangunan sistem transparansi yang komprehensif. Bagian action, yang pertama, menciptakan dokumentasi yang menunjukkan proses produksi. Yang kedua, membuat laporan detail kondisi pekerja yang menyatakan testimoni dari 50 pekerja. Bagian responsible party, ada tim R&D atau Research and Development.